Halo, Ya, halo, selamat siang. halo siang Kak Randy, apa kabar? Ya, baik-baik, Kak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat teman-teman. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas kapan nih saham blue chip akan jalan gitu ya, Kak Randy ya. Hmm. Gimana nih review di awal market hari ini? Kalau kita lihat sih, mungkin buat marketnya hari ini ada penguatan ya. Sebenarnya kita juga udah expect gitu bahwa marketnya hari ini pasti ada penguatan gitu. Karena kalau kita lihat memang sentimen-sentimen negatifnya udah mulai agak sedikit berkurang gitu ya. Kayak kemarin kan mungkin banyak kekhawatiran terhadap spillover effect ya dari Hmm, Evergrande di China gitu. Dimana kalau itu betul. default kan bisa dampaknya kemana-mana. Cuman kita lihat kan di sini ada kemungkinan Evergrande ini masih bisa bayar nih bunga utang yang terdekat gitu. Jadi Oh, mungkin belum benar-benar akan default gitu sih. Jadi sebenarnya itu yang jadi kata positif juga. Terus juga mungkin kemarin dari RDG BI kan juga udah kelihatan ya bahwa tone-nya dari BI positif nih gitu. Pertama dari tingkat suku bunga masih dipertahankan di level yang rendah dan juga kalau dari riset BI di mana mereka udah melakukan stress testing dampak tapering ke market Indonesia untuk ekonomi Indonesia itu relatif minim gitu karena kalau kita lihat kan memang cadangan devisa BI juga jauh lebih besar ya untuk saat ini dibandingkan dengan 2013 2015 lalu gitu. Jadi sebenarnya sih kita lihat ini yang menjadi optimisme buat market ya bahwa mungkin meskipun nantinya The Fed mau eksekusi tapering lebih cepat dari sisi Indonesia sebenarnya udah relatif siap nih marketnya gitu untuk mempertahankan likuiditasnya dari dalam negeri juga kayak gitu. sip. Oke. Ngomong-ngomong nih, ngomongin masalah saham blue chip ya, Kak Randy ya. Kira-kira prospek Hmm. saham blue chip di tahun 2021 ini kira-kira gimana nih untuk akumulasi tuh layaknya masih layak nggak? Ya, kalau mungkin buat ke saham-saham blue chip nih ya sampai di akhir tahun gitu, kalau kita lihat sebenarnya masih menarik gitu karena mungkin kalau kita ngelihat secara marketnya bisa dibilang nih sebelum Lebaran kemarin itu masa-masa sebelum Lebaran itu likuiditas pasar kita tuh rendah banget gitu, mungkin kayak cuma 6 sampai 8 triliun dalam satu hari perdagangan gitu. Cuman kalau kita lihat mungkin setelah bulan-bulan Juli Agustus lah ya ini udah mulai kelihatan ada perbaikan gitu di mana rata-rata mungkin transaksi harian itu value-nya bisa mencapai 9 sampai 12 triliun gitu. Jadi sebenarnya udah ada kenaikan yang lumayan dari sisi likuiditas. Artinya apa? Artinya udah pasti ini akan berdampak juga inflow-nya ke saham-saham di domestik terutama saham-saham blue chip gitu yang big caps gitu karena biasanya kalau likuiditasnya ada kenaikan maka pastinya saham-saham big caps ini jadi yang terdampak juga gitu duluan sebelum saham-saham yang mungkin second liner ataupun third liner gitu. Jadi sebenarnya sih kita lihat buat diakumulasi dengan asumsi kita melihatnya sih inflow masih cukup bagus ya sampai di akhir tahun nanti baik dari foreign ataupun domestik. Jadi kita lihat sih masih positif nih trennya buat saham-saham blue chip sampai di akhir tahun. Oke, baik. Berarti masih layak, oke ya, kok Randy ya, masih layak koleksi ya. Nah, Betul. kira-kira eh, saham blue chip sektor apa nih yang untuk diinvestasikan gitu? Nah, ini ya mungkin kita harus agak selektif gitu ya. Memang tentunya inflow dari likuiditas perdagangan yang meningkat pastinya berdampak hampir ke semua saham. Cuman memang kita lihat kalau secara kinerja keuangan sebenarnya pemulihan ekonominya ini belum kelihatan di semua sektor gitu. Jadi masih ada beberapa sektor yang terdampak gitu. Jadi mungkin beberapa sektor yang terdampak menurut kita pertama itu consumer. Consumer goods ini cukup terdampak. Terus juga sektor retail ini masih agak berat ya gitu meskipun mungkin dalam jangka pendek sampai di akhir tahun juga masih cukup menarik. Cuma mungkin sektor kalau misalnya kita berbicara saham-saham yang big caps nih, mungkin bisa dilihat sektor-sektor seperti perbankan, sektor finansial ini yang juga masih akan mengikuti tren yang positif menurut kita sampai akhir tahun. Dan mungkin untuk yang sedikit lebih kecil nih, mungkin yang mid cap itu bisa masuk ke saham-saham komoditas ya kayak batu bara gitu yang harganya udah tinggi banget. Cuman dari sisi harga sahamnya masih lagging gitu sih. Jadi mungkin itu sektor-sektor yang bisa disasar oleh investor.
Kalau tadi Ko Randy ada sedikit sebut untuk sektor konsumer nih. Maksudnya apa nih yang menjadi kendala terhadap kinerja atau harga sahamnya? Nah, kalau buat sektor consumer, pertama memang dari sisi ini ya, kalau kita ingat kan selama kuartal 3 kita ada sempat memberlakukan PPKM darurat ya, gitu. Jadi habis PPKM mikro yang cukup longgar, tiba-tiba diperketat secara signifikan jadi PPKM darurat, terus baru perlahan-lahan turun nih dari level 4, terus juga level 3 dan lain sebagainya. Cuman kan kalau kita lihat penurunan PPKM atau pelonggaran PPKM ini kan baru terjadi mungkin bisa dibilang kayak 2 minggu terakhir ya gitu baru mulai banyak yang level 3 terus juga udah banyak pembukaan kayak gerai-gerai pusat perbelanjaan tuh lebih banyak yang buka dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin dampaknya baru kelihatan di kuartal 4. Cuma buat kuartal 3 ini bakal tertekan sekali gitu buat consumer ya karena traffic pengunjung itu juga lemah gitu sehingga ini akan mempengaruhi perilaku konsumsinya juga. Gitu itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat selama dari 2020 ke 2021 itu ada kenaikan dari harga komoditas yang sangat signifikan gitu. Mungkin selain dari batu bara yang perlu kita perhatikan juga kayak CPO. CPO itu mungkin naik kurang lebih udah 30-40% secara year on year gitu. Nah ini kan kalau kita tahu mungkin CPO ini kan sebagai salah satu bahan baku juga ya buat emiten-emiten consumer gitu, dimana mereka buat bikin makanan dan lain sebagainya, termasuk juga kayak gandum, terus juga susu dan gula itu semuanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Jadi di sini di tengah pola belanja masyarakat yang masih lemah, yang masih belum agresif, cuman dari sisi bahan baku juga udah makin mahal gitu sehingga margin lumayan tertekan gitu sih. Ini yang jadi pemberat buat sektor consumer juga. Oke, itu untuk saham sektor konsumer ya, Ko Randy ya. Nah, kalau Hmm. untuk tadi Ko Randy juga sempat sebut untuk sektor finansialnya, khusus emiten perbankan berarti ya. Apa nih yang Hmm. menjadi katalis positif sehingga menarik untuk dikoleksi? Kayak contohnya kemarin kan BRI ada right issue, terus tapi sahamnya kan Betul. turun-turun terus tuh, Randy. Nah, itu ada saran dan ini enggak untuk ya sampai sektor finansial? Ya, kalau mungkin buat sektor finansialnya, buat perbankan, terutama kalau kita lihat mungkin dari beberapa rilis data OJK ya, untuk pertumbuhan laba perbankan sebenarnya masih mencatatkan double digit growth juga dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi pertumbuhannya masih cukup signifikan, karena kalau kita lihat memang sampai di mungkin di kuartal 2 kemarin, restrukturasi juga udah jauh lebih turun gitu ya, meskipun periodenya akan diperpanjang nih sebagai salah satu langkah untuk menjaga perekonomian juga, periode restrukturasi akan diperpanjang. Cuma kita lihat dari sisi permodalan, perbankan kita udah jauh lebih solid ya gitu. Sehingga menurut kita perpanjangan periode restrukturasi ini nggak akan berdampak negatif gitu. Terus kalau kita lihat juga dengan penerapan suku bunga yang rendah dari Bank Indonesia, kita lihat penurunan suku bunga kredit ini masih agak lagging. Jadi belum benar-benar ikut turun. Cuman kalau kita lihat buat bunga-bunga kayak deposito atau tabungan udah ngikut lebih cepat gitu. Artinya dari sisi cost of fund atau biaya dananya itu yang dipakai perbankan untuk menyalurkan pinjaman sebenarnya jauh lebih murah gitu. Jadi sebenarnya dari sisi margin juga ada perbaikan. Itu yang mungkin kata positifnya ya in general buat sektor perbankan. Dan kalau kita lihat mungkin spesifik ke BBRI, kita lihat sebenarnya agak turun-turun terus gitu ya. Karena bisa dibilang harganya kan udah sempat naik banyak juga gitu, terutama didorong dari sentimen mereka pun mau bikin holding ultra mikro. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat apakah prospek kedepannya jadi jelek gitu karena mungkin harga sahamnya turun. Sebenarnya nggak juga gitu. Kalau kita lihat holding ultra mikro ini justru bakal positif ke BBRI. Kenapa? Karena pertama kalau dilihat buat dari sisi segmen marketnya ini sesuai banget nih dengan segmen marketnya BBRI yang masuk itu dari Pegadaian dan juga PNM. Nah, Pegadaian ini kan biasanya juga banyak mungkin lebih menyasar ke menengah ke bawah gitu ya, di mana BBRI juga lebih fokus untuk memberikan jasa perbankan buat usaha-usaha kecil ataupun juga ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi sebenarnya dari segi marketnya udah pas menurut kita sehingga harusnya nantinya bisa meningkatkan coverage juga menjadi mungkin bank yang bisa dibilang punya value yang berbeda ya dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya, sehingga di sini menurut kita harusnya BBRI juga masih akan positif ke depan.
Oke, baik, thank you kok. Nah, tadi sektor finance, terus saya consumer, udah. Nah, sekarang saya mau tanya nih untuk sektor rokok gimana nih, kok Randy nih? Soalnya pertumbuhan volume penjualan membaik atau makin menurun? Nah, ya pokoknya harga sahamnya kan saya lihat nih lama-lama makin turun nih. Gimana nih Betul. kira-kira kalau untuk invest di saham rokok, ya contohnya kayak Gudang Garam ya. Hmm. Mm-mm. Nah, mungkin kalau buat emiten rokok ini juga salah satu yang mesti hati-hati gitu ya. Menurut kita harus mungkin kalau mungkin ada opportunity jangka pendek mungkin masih boleh, cuman kalau buat outlook-nya kita sih nggak gitu prefer ya. Jadi harus lebih hati-hati, mungkin bisa dihindari dulu karena kalau kita lihat sebenarnya nggak banyak sentimen positif gitu. Pertama, kalau kita lihat dari sisi volume industri, betul ada pertumbuhan gitu, mungkin sekitar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cuman kalau kita lihat dari sisi margin itu masih belum ada perbaikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika cukainya udah naik, mereka nggak bisa menaikkan harga jual setinggi kenaikan cukai, gitu. Sehingga mau nggak mau mereka berkorban margin mereka makin tipis untuk menjaga volume penjualan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang meskipun volume penjualan membaik, cuman dari sisi margin keuntungan itu masih belum bisa cukup bagus gitu. Bahkan turun signifikan sekali ya dari yang tahun lalu mungkin masih di kisaran 18%, sekarang tuh mungkin tinggal 16 atau 14% gitu. Jadi turunnya lumayan jauh. Nah, itu yang mungkin agak berat tuh buat emiten-emiten rokok. Terus kalau kita lihat juga buat kedepannya ke tahun 2022, kayak dari sisi tarif cukai juga most likely ini kemungkinan besar tuh akan dinaikkan lagi gitu karena pemerintah menargetkan ada kenaikan penerimaan tarif cukai ya sekitar 12% hampiran year on year. Itu yang mungkin akan menjadi pemberat juga buat dari sisi industri rokok ke depannya gitu di tengah daya beli yang masih lemah. Betul, betul. Padahal Gudang Garam dan HMSP itu sudah murah sekali ya, kok Randy ya. Betul, betul. Oke deh. Kira-kira sektor finance yang masih menarik ada lagi nggak nih, kok Randy? Selain tadi bank, terus mungkin apalagi nih sektor yang harus dicermati saat untuk 2021 ini sampai akhir tahun ini ya. Targetnya Hmm. seperti apa? Nah, mungkin kalau kita lihat selain dari sektor finansial, terus juga mungkin komoditi di batu bara kita udah bahas, mungkin yang komoditi yang lain juga masih menarik sebenarnya. Mungkin ada metal mining nih ya, komoditi logam, itu yang berkaitan dengan nikel, tembaga, dan juga timah, gitu. Jadi mungkin saham-sahamnya ada Antam, Inco, juga MDKA gitu ya. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya masih menarik gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini buat dari sisi harganya itu juga masih udah naik signifikan sekali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Plus kalau kita lihat ke depannya demand atau permintaan dari produk nikel yang terutama mungkin untuk stainless steel dan juga mobil listrik gitu ya. Ini juga masih akan meningkat gitu. Itu yang akan mendorong peningkatan kinerja juga ke depan gitu karena sampai dengan saat ini mungkin kenaikan harganya masih belum kerefleksi secara penuh ke kinerja di kemarin di kuartal 2 gitu. Jadi kita lihat ini juga harusnya masih ada tren positif buat saham-saham di komoditas metal mining kayak gitu. Oke deh, Ko Randy, thank you. Nah, dari masing-masing sektor, apa nih saham yang mungkin Ko Randy bisa rekomendasikan gitu? Mungkin tadi kita belum sebutin, jadi mungkin Ko Randy juga ada rekomendasi tersendiri untuk saham yang bisa dikoleksi gitu untuk sampai akhir tahun di Hmm. 2020. Ya, mungkin kalau buat saham-sahamnya, kalau buat perbankan kita masih ya di bank-bank yang besar yang mungkin selama ini agak tertinggal ya karena mungkin sebelum-sebelumnya kan banyak bank-bank yang naik tuh bank-bank kecil yang lebih terdorong sentimen bank digital. Nah ini bank-bank konvensional yang sebelumnya ketinggalan nih mungkin kayak BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI ini bisa mulai dilirik lagi gitu karena kalau kita lihat kenaikannya juga udah cukup signifikan ya buat bank-bank yang related ke bank digital sehingga mungkin kita lihat sebenarnya dari sisi inflow-nya bakal masuk ke saham-saham bank-bank konvensional yang big caps ini itu mungkin dari sektor perbankan gitu terus kalau mungkin kita melihat lagi ke sektor-sektor komoditas kayak batu bara
Ini mungkin yang masih agak lagging itu ada PTBA, Adaro, dan juga Indica Energy gitu ya. Di mana mungkin harganya masih cenderung sideways nih, udah agak lama gitu. Kalau kita lihat yang udah naik signifikan itu ITMG gitu. Jadi ini yang mungkin harus agak lebih berhati-hati karena kenaikannya udah cukup signifikan ya buat ITMG gitu, sehingga yang lain ini masih lagging, ini yang bisa jadi opportunity juga buat masuk gitu. Mungkin tadi selain itu saham-saham yang terkait dengan metal mining ya, kayak Inco, terus juga Antam, Harum juga, MDKA juga itu bisa menjadi pilihan juga gitu. Karena kalau kita lihat di sini harga dari komoditasnya juga udah naik cukup signifikan, cuman belum sepenuhnya terefleksi ke kinerja. Jadi harusnya sampai akhir tahun masih akan ada katalis-katalis positif yang mendukung penguatan harga sahamnya seperti itu. Oke, kok yang menariknya kalau konstruksi nih, gimana menurut Koko sama properti gitu? Kan kayak PPN kan turun terus ya, harga PPN dihilangkan, terus bunga dari banknya juga turun. Nah, dari saham properti sendiri atau konstruksi gimana nih kalau menurut Ko Randy? Bisa nggak nih untuk dikoleksi untuk sampai tahun 2021 ini? Ya, kalau buat konstruksi dan properti juga sebenarnya masih menarik gitu. Karena pertama, kalau buat konstruksi biasanya nih masuk-masuk di kuartal 4, ini spending budget dari pemerintah tuh bakal lebih agresif gitu. Karena kan udah mau ganti tahun anggaran ya gitu. Jadi biasanya budgetnya mulai akan dihabiskan, jadi banyak pembangunan yang lebih dikebut nih biasanya di kuartal 4. Nah, ini yang bukan mungkin positif buat dari sisi Oh, konstruksi ya, untuk kayak misalkan Wika, PTPP, Waskita dan juga Adikarya gitu. Cuma mungkin yang paling menjadi topik kalau dari kita itu ada di Wika dan juga PTPP gitu. Nah, terus mungkin kalau buat properti ini juga sama, sebenarnya udah kelihatan tren yang positif, di mana kalau kita lihat marketing sales itu pencapaiannya udah bagus banget ya. Sampai di mungkin di bulan Agustus itu dari sekitar 60%-an dari mereka punya target 1 tahun full gitu. Jadi sebenarnya udah jauh kelihatan ada demand properti ini udah ada peningkatan gitu dibandingkan dengan tahun lalu, terutama buat properti-properti rumah murah ya, yang bisa dibilang harganya di bawah 1 miliar sampai dengan 2 miliar ke bawah gitu. Nah ini yang kita lihat menjadi yang menarik gitu. Mungkin beberapa emiten yang punya proyek-proyek di range harga tersebut kayak misalkan BSDE, terus juga SMRA, CTRA itu juga masih lebih menarik gitu untuk dicermati. Karena kita lihat marketing salesnya udah bagus, sehingga harusnya kuartal 3, kuartal 4 ini pertumbuhan dari sisi revenue juga pasti akan meningkat seperti itu. siap deh kalau gitu, mantap. Untuk beberapa sektor tadi kayaknya ada pertanyaan nih, Ko Randy. Boleh tanya jawab sebentar ya? Boleh, boleh. Kita diskusi. Nah, dari Pak Johan Sutanto Kang, Ko Randy dia tanya untuk topik dari sektor mining dan CPO. Ya mungkin tadi juga belum ada bahas CPO ya. Gimana nih menurut Ko Randy nih untuk CPO sendiri juga nih ya? Nah, oke, kalau buat mining kan tadi kita udah bahas ya. Mungkin kalau buat CPO yang kita lebih prefer sih mungkin Ali ya. Karena dari segi volume produksi juga sebenarnya bisa dibilang paling besar dibandingkan dengan yang lain gitu. Terus juga kalau dari sisi neraca juga relatif cukup solid, sehingga kita lihat harusnya Ali ini bakal bisa mampu mengcapture kenaikan harga CPU yang terjadi saat ini gitu. Jadi efeknya bakal jauh lebih kelihatan di kinerjanya Ali gitu karena volumenya juga besar gitu. Jadi sebenarnya mungkin dibandingkan dengan yang lain kita lihat Ali ini paling pas buat dari segi posisinya untuk saat ini. Oke deh, next kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya. Mungkin kita akan jawab 3 sampai pertanyaan. Silakan ya yang mau bertanya ditulis di kolom komentar. Oke, dari Pak Antoni Hong nih ada tanya mengenai consumer good gimana Pak Randy prospek ke depannya? Oke, kalau buat consumer goods mungkin saya sendiri nggak ngelihat banyak katalis positif ya. Gitu pertama dari sisi permintaan masyarakat konsumsinya masih cenderung lemah. Gitu makanya kalau kita lihat buat dari sisi permintaan juga udah beda ya. Mungkin kayak kita ambil contoh kayak Unilever misalkan, yang saat ini udah di bawah 4.000 ya sekarang harga sahamnya. Nah itu kalau kita lihat
tahun lalu ketika awal pandemi mungkin banyak demand untuk produk-produk kayak sabun buat mandi ataupun cuci tangan dan lain sebagainya dan juga hand sanitizer gitu karena mendadak orang panic buying gitu ya mereka beli banyak-banyak buat stok dan lain sebagainya. Nah cuman sekarang kita lihat dengan pandemi yang udah berjalan 1,5 tahun lebih sebenarnya kalau kita lihat demand-nya udah mengalami normalisasi gitu. Jadi orang-orang udah nggak terlalu banyak yang panic buying lagi, sehingga kita lihat di sini dampaknya dari sisi pertumbuhan kinerja Unilever juga terdampak buat dari sisi segmen yang personal and home care gitu. Nah, terus kalau kita lihat buat dari sisi segmen makanan dan minuman, snack-snack ataupun juga minuman-minuman ready to drink ya kayak buat apa teh-teh yang dalam kemasan dan lain sebagainya itu kalau kita lihat sebenarnya belum pulih juga gitu demand-nya karena aktivitas masyarakat masih terbatas sehingga itu kan banyak kan dijual kayak di Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya di mana kalau nggak banyak pengunjung yang datang juga biasanya jadi demand-nya berkurang gitu jadi traffic pengunjungnya masih lemah sehingga demand-nya masih belum kelihatan cukup bagus gitu ya itu mungkin dua sentimen negatifnya buat sektor consumer di sisi lain selain dari demand, dari bahan baku harganya udah naik gitu. Nah ini yang bikin marginnya lumayan ketekan juga gitu. Sehingga kita lihat belum banyak katalis positif sih ya untuk saham consumer gitu. Apalagi ditambah pemerintah sempat berencana untuk menerapkan ini ya tarif cukai atau pungutan pajak untuk minuman yang mengandung high sugar content gitu ya, yang kadar gulanya tinggi gitu atau pemanis gitu. Jadi bisa berpotensi buat dari sisi consumer goods. Oke deh, thank you Ko Randy. Semoga membantu teman-teman ya yang tadi bertanya. Oke, next. Tadi kita udah ada bahas HMSP sama gudang garam ya. Mungkin nanti video ini akan aku save jadi teman-teman after sesi ini selesai bisa dicek lagi gitu ya. Karena waktunya juga kita terbatas. Mungkin ada yang bertanya mengenai sektor health view-nya bagaimana nih Pak Randy? Nah, kalau buat healthcare sebenarnya kita lihat masih akan positif juga gitu, apalagi mungkin di kuartal 3 kemarin. Jadi kalau kita lihat selama pandemi ini, trennya buat healthcare atau yang emiten rumah sakit ini adalah ketika pandeminya naik, justru ada sentimen positif ya ke kinerja rawat jalan yang biasa gitu ya. Jadi ini yang kita lihat di kuartal 3 kemungkinan pertumbuhan kinerjanya bakal lebih positif. Itu yang pertama, yang kedua dari sisi margin juga akan jauh lebih melebar ya. Gitu. Jadi ada potensi peningkatan margin juga gitu. Terus kalau kita lihat setelah kemarin COVID-nya sempat membaik juga di kuartal 2, ternyata tren volume pasiennya juga langsung ikut merespon gitu. Jadi ketika ada COVID-19 yang membaik, orang-orang nih udah mulai berani lagi mungkin yang mau check up atau dan lain sebagainya yang begitu. Nah itu udah mulai perlahan-lahan balik lagi gitu ke rumah sakit. Jadi sebenarnya buat dari sisi volume pasien yang non COVID itu juga udah mulai ada perbaikan gitu. Jadi sebenarnya kita lihat ini sih trennya masih arah ke arah yang positif ya buat health gitu. Dimana mungkin topik kita masih di saham Mika kayak gitu. Oke. Tadi untuk konstruksi, oke. Ada pertanyaan dari Pak Thomas Sanjaya. Untuk konstruksi, emiten mana yang fundamentalnya paling baik? Ya, silakan Ko Oke, Randy. kalau buat konstruksi ya, kalau buat konstruksi mungkin kalau secara urutannya mungkin dari yang terbaik sampai yang terburuk, menurut kita adalah yang pertama itu ada di Wika, terus yang kedua PTPP, yang ketiga itu Adikarya, keempat Waskita. Gitu. Cuman sisi negatifnya kalau mungkin buat kayak Adikarya adalah dari segi proyek itu terlalu terkonsentrasi untuk di LRT gitu. Jadi mungkin menurut kita diversifikasi proyeknya masih agak kurang gitu sih. Jadi ini yang mungkin agak cukup berat. Buat Waskita itu memang neraca bisa dibilang kan paling banyak utang ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Cuman dengan sebenarnya dengan adanya pembuatan dari ini ya apa namanya INA, nah ini yang kita lihat akan cukup positif gitu buat sektor konstruksi terutama buat Waskita gitu di mana
mereka sekarang bisa lebih mudah nih untuk melakukan divestasi jalan tol untuk memperbaiki cash flow juga ya gitu. Jadi ini yang kita lihatnya juga positif buat waskita. Mungkin kalau ditanya impact dari uh, pembuatan sovereign wealth fund ini SWF, dampaknya yang paling signifikan kemana? Menurut kita paling signifikan akan ke waskita dibandingkan ke yang lain gitu, karena di situ waskita yang bisa dibilang punya ownership di jalan tol itu paling besar dan juga paling butuh buat ini ya divestasi, sehingga mungkin fasilitas divestasinya bakal lebih banyak digunakan oleh waskita seperti itu. Halo, Kak Randy. Putus-putus nih seperti sih. Ya, Halo, halo. putus-putus tadi kayaknya Kak Randy sinyalnya. Oke, boleh Oke. dilanjut. Iya, tadi sih mungkin kalau dari segi, mungkin saya sedikit bahas lagi tadi dari sisi ini ya pembentukan SWF. Kalau dilihat dari sisi dampaknya, pembentukan SWF ini paling signifikan justru memang ke waskita dibandingkan ke yang lain gitu ya. Karena kalau kita lihat buat dari sisi neraca itu paling berat memang dari sisi waskita, dan dari sisi ownership kepemilikan di jalan tol itu juga paling besar itu dari sisi waskita gitu. Makanya kita lihat harusnya pembentukan SWF ini akan lebih berdampak positifnya ke waskita karena mereka bisa punya peluang buat divestasi jauh lebih besar juga dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Oke deh, siap. Thank you, Ko Randy. Ada pertanyaan lagi kah mungkin? Ada yang bertanya sih, Ko Randy, PNBP bagaimana nih kok prospeknya mungkin ya ini? Oke, buat PNBP ya, coba sebentar. Kita kita memang kan nggak. Ya, kalau buat saat ini sih buat PNBP ini saya jujur masih belum pernah coba ini ya apa ngelihat secara detail gitu buat dari sisi sahamnya Teknikal. juga sih gitu buat dari sisi fundamentalnya. Jadi mungkin saya belum bisa ngomong terlalu banyak ini gitu buat saham PNBP ini gitu ya. Oke, it's okay kok Randy nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin ada masukan, saran untuk sebelum penutupan. Jadi baiknya kita bagaimana nih kondisi market tadi Ko Randy bilang sudah mulai penguatan. Apakah ini akan berjalan terus seperti ini ke depan atau nanti masih ada sentimen-sentimen negatif lagi yang apa yang menurunkan market lagi atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu untuk sarannya Ko Randy. Ya, mungkin buat konklusi ya, sebelum kita menutup ini, pertama mungkin memang bisa dibilang marketnya saat ini secara global itu belum bisa dibilang udah benar-benar pulih gitu, karena bisa dibilang masih banyak sentimen-sentimen yang perlu kita cermati karena resiko ketidakpastiannya masih sangat tinggi. Gitu. Yang pertama mungkin dari US sendiri. Kalau kita lihat dari market US, selain dari isu tapering, saat ini yang menjadi patut dicermati adalah langkah The Fed buat terkait dengan kebijakan suku bunganya ya. Gitu, setelah tapering ini kan lebih cepat dari perkiraan, maka kenaikan tingkat suku bunga acuan ya juga mungkin berpotensi dipercepat dari perkiraan awal tahun 2023. Gitu. Nah, ini yang mungkin itu bisa menjadi sentimen negatif juga kalau ternyata benar The Fed akan lebih mempercepat untuk melakukan kenaikan interest rate-nya. Itu yang pertama mungkin dari US. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi market regional ya, di China, ini sebenarnya kita lihat mungkin China udah dalam 2-3 minggu terakhir sebenarnya banyak juga sentimen negatif ya, yang dimana pemerintah melakukan intervensi secara signifikan gitu ke industri sektor-sektor teknologi, terus juga termasuk ke sektor-sektor gaming juga ya, beberapa perusahaan game juga kena dampaknya. Plus yang terakhir ini adalah default dari Evergrande ya. Ini yang kalau misalkan nantinya ternyata gagal bayar dan dinyatakan default, kalau misalkan pemerintah China nggak benar-benar turun tangan untuk membantu merestrukturasi dan lain sebagainya, ini yang kita lihat akan dampaknya akan sangat berat sekali gitu, karena artinya banyak perusahaan-perusahaan di China juga yang
mungkin operasionalnya akan terganggu, berpengaruh ke harga komoditas di global dan akhirnya berdampak juga ke market Indonesia gitu. Jadi mungkin ini beberapa sentimen yang masih harus diperhatikan ke depannya karena kita melihat buat dari sisi market globalnya masih belum begitu positif ya. Dan kalau buat dari sisi market domestik, mungkin dari sisi COVID-19 menurut kita udah cukup relief ya gitu. Maksudnya udah mulai ada perbaikan dan udah kelihatan nih gitu bahwa positivity rate turun dan lain sebagainya. Cuman dengan mungkin udah dibukanya berbagai tempat wisata dan lain sebagainya, ini juga mungkin ada beberapa berita bahwa udah mulai terjadi kerumunan juga gitu. Nah ini yang mungkin takutnya kalau misalkan terjadi outbreak lagi itu juga tentunya akan menjadi tekanan ke pasar domestik kita. Cuman dari sisi bisa dibilang dari sisi apa data-data ekonomi sebenarnya trennya cukup positif meskipun buat dari sisi konsumen ini masih cenderung lemah ya aktivitas konsumsinya gitu sehingga mungkin kita masih belum melihat recovery atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dalam waktu dekat gitu untuk dari sisi domestiknya. Jadi all in all mungkin itu beberapa sentimen yang perlu diperhatikan mostly memang dari market luar negeri gitu karena ini yang Betul. akan mempengaruhi juga foreign inflow ya buat ke market Indonesia gitu kurang lebihnya. Oke deh, Ko Randy, thank you ya hari ini untuk diskusinya. Karena waktu kita juga terbatas, buat teman-teman semua yang baru hadir, nanti video ini akan saya save, jadi teman-teman akan atau bisa view juga. Tadi kita juga ada bahas masalah batu bara, tadi ada yang bertanya, nanti boleh dicek karena kita punya waktu terbatas. Jadi terima kasih banyak dan stay healthy ya semuanya teman-teman. Thank you. Thank Oke, you, Ko thank Randy. you. Yo, see you semuanya.